Dan mudah-mudahan dengan monitoring teman-teman serta masyarakat menyangkut penyelesaian perkara. Terkait kasus dugaan suap yang menyeret Kabasarnas Marsikal Madia Henry Alfiandi, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK melakukan koordinasi dengan Pusat Polisi Militer atau Puspom TNI. Hal ini dilakukan agar kasus yang menjerat Henry tidak mandek. Sebagaimana diketahui, beberapa tersangka korupsi dari pihak militer penyidikannya selalu dihentikan oleh Puspom TNI. Dikutip dari Kompas.com, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menerangkan pihak Puspom TNI sudah meyakini bahwa Henry dan Koordinator Administrasi Letko Afri Budi Cahyanto menerima suap dalam kasus ini. Terkait dengan tindak lanjut kasus ini, Alex menyatakan KPK akan bertemu dengan Panglima TNI Laksamana Yudo Margono. Dalam gelar perkara, KPK juga mengajak Puspom TNI untuk mendengarkan penjelasan mengenai dugaan suap yang melibatkan Kabasarnas dan tangan kanannya itu. Dijelaskan oleh Alex, sejauh ini belum ada nota kesepakatan atau MOU antara KPK dengan Puspom TNI terkait pembentukan tim koneksitas kedua lembaga. Meskipun Henry dan Afri memiliki latar belakang militer, KPK tetap bisa turut mengusut dugaan korupsi mereka sejauh yang dimandatkan oleh undang-undang. Aturan yang dimaksud yakni pasal 42 Undang-Undang KPK yang berisi kewenangan lembaga anti rasuah itu untuk mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada peradilan militer dan peradilan umum. Adapun saat ini Afri sudah ditahan oleh Puspom TNI untuk proses penanganan lebih lanjut. Sementara itu Henry sudah ditetapkan jadi tersangka karena dugaan menerima suap senilai 88,3 miliar rupiah dalam 3 tahun terakhir. Penahanan terhadap Henry baru bisa dilakukan setelah proses Afri selesai dilakukan. Terkait ketentuan peraturan perundang-undangan, ya kalau itu tunduk pada dua yurisdiksi ya, dua peradilan, dua kewenangan, ya sesuai dengan ketentuan seharusnya dibentuk tim koneksitas. Nah, tadi juga kami sudah bicarakan ya, kemungkinan dibentuk tim koneksitas ya, di mana di dalam surat perintah penyidikan itu ada penyidik dari KPK dan ada penyidik dari Puspom TNI. Nah, hanya saja selama ini sejauh ini belum ada MOU antara KPK dengan pihak Puspom TNI, dan minggu depan kami tadi sudah sampaikan melalui Pak Asep dan juga dari Puspom TNI, kami akan agendakan untuk bertemu dengan Panglima TNI untuk membahas persoalan ini, karena tidak tertutup kemungkinan bahwa ke depan hal-hal seperti ini akan terulang kembali. Karena apa? Ya kita mengetahui bahwa ada beberapa institusi lembaga pemerintahan yang memang ada dari para pejabat atau dari perwira TNI itu dikaryakan di instansi atau lembaga pemerintah yang lain. Tidak tertutup kemungkinan kalau kemudian dalam proses PPC itu terjadi hal demikian lagi. Nah, ini untuk memitigasi atau untuk ya supaya penanganan perkara ini juga berjalan dengan baik dan memberikan keadilan ya, baik dari sisi pelaku yang sipil swasta maupun dari pihak TNI, oknum TNI ya. Karena ya kita tahu bahwa seharusnya untuk perkara korupsi itu kan pengadilannya sudah dibentuk khusus, pengadilan tindak pidana korupsi. Jangan sampai misalnya ada disparitas ya, ada disparitas dalam penanganan perkara ini yang kita khawatirkan ya, dan mudah-mudahan dengan monitoring teman-teman serta masyarakat menyangkut penyelesaian perkara ini, hal itu bisa kita minimalisir ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.